Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan di sini nama saya Rini Kartika dari Prodi PGMI semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit gitu tentang materi bahasa Arab. Yang mana yang akan saya jelaskan yaitu tujuan pembelajaran bahasa Arab MI atau SD jenjang kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa tujuan pembelajaran bahasa Arab itu banyak sekali, teman-teman. Nah, secara umum itu ketika kita mempelajari Al-Qur'an, nah, maka kalau kita tahu bahasa Arab, maka kita akan mudah memahami artinya. Nah, dan ketika kita membaca kitab-kitab kuning contohnya, nah, maka kita juga akan memahami makna, arti, dan maksudnya. Nah, jadi misalnya nih ketika teman-teman pergi haji gitu, nah di sana kita akan menemui orang yang akan berbicara dan kita bahasa Arab. Jika kita tidak bisa, maka kita tidak akan memahami apa yang akan mereka sampaikan gitu. Terus belajar bahasa Arab ini juga bahasa indah, teman-teman. Kenapa? Banyak para ulama yang berselawat, yang bersair gitu pada zaman dulu. Nah, sekarang juga selawat masih digunakan. Nah, maka di situ pun mereka perlu memahami artinya gitu. Enggak cuma berselawat aja, tapi juga memahami artinya apa yang ingin disampaikan. Nah, jadi bahasa Arab ini pun kita akan ditanyakan gitu ketika di kubur nanti, dan ketika di surga itu juga bahasa Arab, teman-teman. Jadi masya Allah banget gitu, banyak banget manfaatnya dan tujuannya itu. Jadi nih teman-teman perlu ketahui di SD itu tujuan pembelajaran bahasa Arab itu ada 4 gitu secara spesifiknya, yaitu ada kalam, terus kiraah, istimah, dan kitabah. Nah, jadi kalam ini artinya itu berbicara. Nah, terus qiraah itu membaca, dan istimah itu menyimak, dan kitabah itu menulis. Nah, jadi itulah tujuan di MI. Jadi selain tujuan itu tadi, keempat tadi, juga ada tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, jadi jangka pendek ini bertujuan agar kita mengerti dan menguasai kosakata pembicaraan bahasa Arab. Nah, jadi di SD itu kita mempelajari agar kita memahami kosakatanya, teman-teman. Kita belajar bahasa Arab itu agar ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa, misalnya nih, kursi apa bahasa Arabnya gitu, pulpen, buku apa, kita jadi tahu gitu. Terus menanamkan rasa cinta bahasa Al-Qur'an. Nah, jadi bahasa Arab itu pun bahasa Al-Qur'an. Nah, terus membaca huruf, teman-teman, yang mana teman-teman ketahui ketika kita membaca Al-Quran itu banyak sekali keutamaannya. Satu huruf pun itu menuai 10 kebaikan gitu, teman-teman. Apalagi kalau kita banyak membaca Al-Quran, maka Masya Allah berkah sekali, teman-teman. Terus memahami dan mengerti bahasa Arab. Nah, kita belajar bahasa Arab pun agar kita paham dan mengerti bagaimana bahasa Arab itu, terus bercakap-cakap dengan baik dan benar. Nah, jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman, misalnya ketika kita Mekah, jadi kalau kita sudah belajar, maka kita akan fasih dan kita akan pandai sekali bercakap-cakap bahasa Arab dengan baik dan benar, gimana kosakatanya, gimana pola penyusunan kalimatnya gitu. Terus mahir berbahasa Arab secara sederhana dan dapat menghafal. Nah, jadi dapat menghafal di sini misalnya nama kursi tadi apa gitu, kita dapat menghafal bahasanya apa. Terus keutamaannya jangka panjang. Nah, jadi teman-teman, belajar bahasa Arab ini pun selain tujuan jangka pendek tadi, juga ada keutamaan jangka panjang. Nah, jadi di sini dapat berkomunikasi bahasa Arab dengan fasih. Nah, ketika kita belajar bahasa Arab, maka kita akan mudah berkomunikasi dengan fasih, dengan bahasa Arab yang benar. Terus menguasai bahasa Quran dan Yaumiyah. Nah, jadi seperti sebelumnya tadi ya, teman-teman, di sini kita juga menguasai bahasa Quran. Jadi kita tahu maksud dan makna dari Al-Quran itu, terus memahami bahasa Al-Quran dan menguasai bahasa Arab.
dan kita juga akan mampu bercakap-cakap dengan bahasa Arab, membaca kitab kuning, dan mendalami ilmu agama. Nah, yang mana kita ketahui di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bahasa Arab banyak ditemukan gitu, apalagi kita ini umat Islam gitu. Maka kita harus teman-teman belajar bahasa Arab ini. Terus ketika kita belajar bahasa Arab, kita juga bisa menerjemah bahasa Arab dan baik dan benar. Nah, misalnya nih, teman-teman mau jadi penerjemah. Nah, maka selain keuntungan di dunia, teman-teman, dan itu tuh di akhirat juga gitu. Banyak keutamaannya, keuntungannya. Di dunia pun kita dapat nih. Misalnya mau bekerja, nah jadi kan ada nih yang jadi penerjemah gitu. Nah, jadi itu teman-teman, keutamaan dan tujuan mempelajari bahasa Arab. Sekian pemberian informasi dari saya teman-teman. Semoga ilmu yang disampaikan